Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang landasan kurikulum. Untuk memudahkan Anda, landasan pengembangan kurikulum dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua adalah landasan psikologis, yang ketiga adalah landasan sosiologis dan ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum ialah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis. Filosofis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Pengguna filsafat tersebut dalam pengembangan kurikulum dalam bentuk program atau tertulis, maupun kurikulum dalam bentuk pelaksanaan atau operasional di sekolah. Pada dasarnya, pandangan hidup manusia mencakup ketiga permasalahan tersebut, yaitu logika, etika, dan estetika. Oleh karenanya, ketiga pandangan tersebut sangat dibutuhkan dalam pendidikan, terutama dalam mengembangkan kurikulum, khususnya untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan, isi atau materi pendidikan, metodologi atau proses pendidikan, dan sistem evaluasi untuk mengetahui tingkat pencapaian pendidikan. Nah, selanjutnya kali ini saya akan menjelaskan bahwasanya landasan filosofis pendidikan dibagi menjadi tiga, yaitu filsafat idealisme, filsafat realisme, dan filsafat pragmatisme. Tiga poin tersebut sangat digunakan dalam pemikiran pendidikan pada umumnya di pendidikan Indonesia, karena tiga poin tersebut memiliki pengaruh terhadap pengembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama adalah landasan filosofis pendidikan idealisme. Menurut filsafat idealisme bahwa kenyataan atau realitas pada hakikatnya adalah bersifat spiritual daripada bersifat fisik, bersifat mental daripada material. Selanjutnya adalah landasan filosofis dalam pendidikan realisme. Filsafat realisme boleh dikatakan kebalikan dari filsafat idealisme, di mana menurut filsafat realisme memandang bahwa dunia atau realitas adalah bersifat materi. Dunia terbentuk dari kesatuan yang nyata, substansial, dan material. Sementara menurut filsafat idealisme memandang bahwa realitas atau dunia bersifat mental atau spiritual. Menurut realisme bahwa manusia pada hakikatnya terletak pada apa yang dikerjakan. Selanjutnya adalah landasan filosofis dalam pendidikan pragmatisme. Pendidikan pragmatisme adalah memandang bahwa kenyataan tidaklah mungkin dan tidak perlu. Nilai balik dan buruk ditentukan secara eksperimental dalam pengalaman hidup. Jika hasilnya berguna, maka tingkah laku tersebut dipandang baik. Selanjutnya adalah landasan filosofis pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional di Indonesia tentu saja bersumber pada pandangan dan cara hidup manusia Indonesia, yakni Pancasila. Hal ini berarti bahwa pendidikan di Indonesia harus membawa peserta didik agar menjadi manusia yang berpancasila. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3. Selanjutnya adalah landasan psikologis. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya. Sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk merubah perilaku manusia. Oleh sebab itu, dalam mengembangkan kurikulum harus dilandasi oleh psikologi. Sebab acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku peserta didik itu harus dikembangkan. Dua cabang psikologi yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum yaitu 1. Psikologi perkembangan, 2. Psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi kurikulum yang diberikan kepada siswa, baik tingkat kedalaman atau keluasan materi, tingkat kesulitan dan kelayakannya serta kebermanfaatan materi senantiasa disesuaikan dengan
taraf perkembangan peserta didik. Sedangkan psikologi belajar memberikan sumbangan terhadap pengembangan kurikulum, terutama berkenaan dengan bagaimana kurikulum itu diberikan kepada siswa dan bagaimana siswa harus mempelajarinya, berarti berkenaan dengan strategi pelaksanaan kurikulum. Jadi, perbedaannya adalah psikologi perkembangan itu memuat tentang kebermanfaatan materi disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik. Sedangkan dari psikologi belajar ini berkaitan dengan strategi pelaksanaan kurikulum ini agar mencapai tujuan pendidikan tersebut. Kaitannya dengan psikologi perkembangan dan psikologi belajar, ada poin yang pertama yaitu perkembangan peserta didik dan kurikulum. Pandangan tentang anak sebagai makhluk yang unik sangat berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum pendidikan. Kenapa? Karena setiap anak merupakan pribadi tersendiri, memiliki perbedaan di samping persamaannya. Implikasi dari hal tersebut terhadap pengembangan kurikulum yang pertama adalah setiap anak diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Yang kedua adalah di samping disediakan pelajaran yang sifatnya umum atau program inti yang wajib dipelajari setiap anak di sekolah, disediakan pula pelajaran pilihan yang sesuai dengan minat anak. Yang ketiga adalah kurikulum di samping menyediakan bahan ajar yang bersifat kejuruan, juga menyediakan bahan ajar yang bersifat akademik. Yang keempat adalah kurikulum memuat tujuan-tujuan yang mengandung pengetahuan, nilai atau sikap, dan keterampilan yang menggambarkan keseluruhan pribadi yang utuh lahir dan batin. Lalu poin kedua mengenai psikologi perkembangan dan psikologi belajar yaitu psikologi belajar dan kurikulum. Psikologi belajar merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji bagaimana individu belajar. Menurut psikologi belajar bahwa belajar diklasifikasi sebagai berikut. Belajar berdasarkan keseluruhan, belajar adalah pembentukan kepribadian. Belajar berkat pemahaman, belajar berdasarkan pengalaman. Belajar merupakan proses perkembangan dan belajar adalah proses berkelanjutan. Psikologi atau teori belajar yang berkembang pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 3 rumpun, yaitu teori disiplin mental, yang kedua adalah behaviorisme, yang ketiga adalah organismik atau Gestalt. Teori daya ini memiliki fungsi tertentu, yaitu sebagai potensi atau daya mengingat, daya berpikir, daya mencurahkan pendapat, daya mengamati, daya memecahkan masalah, atau daya-daya lainnya. Daya-daya tersebut dapat dilatih agar dapat berfungsi dengan baik. Dari hal ini, pengertian mengajar menurut teori ini adalah melatih peserta didik dan dalam daya-daya itu. Cara mempelajarinya pada umumnya melalui hafalan atau latihan. Sedangkan teori belajar yang kedua yaitu behaviorisme, yaitu memiliki 3 poin teori, yaitu teori koneksionisme, teori asosiasi, teori conditioning, dan teori reinforcement. Rumpun teori behaviorisme berangkat dari asumsi bahwa individu tidak membawa potensi sejak lahir. Perkembangan individu ini ditentukan oleh lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Rumpun ini juga tidak mengakui sesuatu yang sifatnya mental. Perkembangan anak menyangkut hal-hal yang nyata dapat dilihat dan diamati. Teori belajar selanjutnya yaitu yang ketiga adalah teori organismik atau Gestalt. Teori ini mengacu kepada pengertian bahwa keseluruhan lebih bermakna daripada bagian-bagian. Keseluruhan bukan kumpulan dari bagian-bagian. Manusia dianggap sebagai makhluk organisme yang melakukan hubungan timbal balik dengan lingkungan secara keseluruhan. Hubungan ini dijalin oleh stimulus dan respon. Kemudian individu melakukan interaksi dengan seterusnya terjadi perbuatan belajar. Dan hal ini bertentangan dengan teori koneksionisme atau asosiasi yang mana ini dijelaskan pada teori kedua yaitu teori behaviorisme. Belajar dalam teori ini adalah bukan menghafal atau memecahkan masalah.
Dan metode belajar yang dipakai adalah metode ilmiah dengan cara anak dihadapkan pada berbagai permasalahan, merumuskan hipotesis atau praduga, mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah, menguji hipotesis yang telah dirumuskan, dan pada akhirnya para siswa dibimbing untuk menarik kesimpulan-kesimpulan. Teori yang ketiga ini adalah teori organismik. Itu sangat digunakan dalam sekolah-sekolah karena memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu belajar berdasarkan keseluruhan karena dihubungkan satu dengan yang lainnya secara terpadu. Terus yang kedua adalah belajar adalah pembentukan kepribadian. Anak dipandang sebagai makhluk keseluruhan, anak dibimbing untuk memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara berimbang. Yang ketiga adalah belajar berkat pemahaman. Menurut teori ini, pemahaman mengandung makna penguasaan pengetahuan dan dapat menyelaraskan dengan sikapnya dan keterampilannya. Terus yang keempat adalah belajar berdasarkan pengalaman. Sebagaimana dikemukakan bahwa belajar itu adalah pengalaman. Yang terakhir adalah belajar adalah suatu proses perkembangan. Karena hubungannya adalah peserta didik dengan guru. Bagaimana hasil dari pembawaan, perkembangan anak merupakan hasil lingkungan, dan perkembangan anak merupakan hasil keduanya. Yang keenam adalah belajar adalah proses berkelanjutan. Karena belajar itu adalah proses sepanjang masa, maka manusia tidak pernah berhenti belajar walaupun sudah tua sekalipun. Maka ia selalu melakukan proses belajar. Karena itu belajar merupakan proses kesinambungan. Dalam hal ini, teori yang sering digunakan adalah teori organismik, yaitu pada teori ketiga. Nah, ini adalah landasan yang terakhir dalam landasan pengembangan kurikulum, yaitu landasan sosiologis dan ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK. Pendidikan dihadapkan pada perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, agar kurikulum dapat bertahan kuat, maka pengembangannya harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat pula. Dengan demikian, kurikulum akan mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang, baik dilihat dari segi perkembangan sosial budaya maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari landasan sosiologis dan ilmu pengetahuan teknologi IPTEK ini dibagi menjadi dua, yaitu landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua adalah landasan ilmu pengetahuan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Poin pertama yaitu landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum. Dibagi menjadi dua sisi. Yang pertama adalah kebudayaan dan kurikulum. Kebudayaan dan kurikulum meliputi individu lahir tidak berbudaya, yang kedua adalah kurikulum dalam setiap masyarakat, yang ketiga adalah seluruh nilai yang telah disepakati masyarakat. Individu lahir tidak berbudaya adalah baik dalam hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Namun, individu lahir tidak berbudaya ini dapat diperoleh ketika individu itu melakukan interaksi dengan lingkungan budaya, keluarga, masyarakat sekitar, atau sekolah sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua itu kan kurikulum dalam setiap masyarakat. Pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, dan kebiasaan-kebiasaan. Karena ketika mengembangkan suatu kurikulum perlu memahami kebudayaan. Kebudayaan adalah pola kelakuan yang secara umum terdapat dalam suatu masyarakat yang meliputi keseluruhan ide, cita-cita, pengetahuan, kepercayaan, cara berpikir, kesenian, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah seluruh nilai yang telah disepakati masyarakat dapat pula disebut kebudayaan. Dari 3 poin tersebut membawa implikasi bahwa kurikulum sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan bermuatan kebudayaan yang bersifat umum pula, seperti nilai-nilai, sikap-sikap, pengetahuan, kecakapan, dan kegiatan yang bersifat umum yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya adalah poin yang kedua yaitu masyarakat dan kurikulum. Dalam konteks ini, kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat. Untuk dapat menjawab tuntutan tersebut,
bukan hanya pemenuhan dari segi isi kurikulumnya saja, melainkan juga dari segi pendekatan dan strategi pelaksanaannya. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak membawa perubahan pada sistem nilai-nilai. Dengan demikian, bagaimana agar perubahan nilai-nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa menuju pada perubahan yang bersifat positif? Oleh karena itu, dalam mengembangkan kurikulum tidak bisa melepaskan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar kurikulum yang dihasilkan selain memiliki kekuatan karena bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi, juga bisa mengembangkan dan melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi lebih majukan peradaban dunia. Mengapa? Karena ilmu dan teknologi tidak bisa dipisahkan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang teramat pesat seiring lajunya perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi bukan menjadi monopoli suatu bangsa atau kelompok tertentu. Pengaruh dari perkembangan iptek ini cukup luas, meliputi segala bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan. Tidak hanya itu, keamanan pendidikan dan lain sebagainya. Khususnya dalam bidang pendidikan, perkembangan teknologi industri mempunyai hubungan timbal balik dengan pendidikan. Kesimpulannya adalah landasan pendidikan dalam pengembangan kurikulum memiliki 3 poin. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua adalah landasan psikologis, yang ketiga adalah landasan sosiologis dan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Dan ketiganya sangat memberikan dan menunjang bagi pendidikan di Indonesia, yaitu salah satunya adalah kurikulum 2013 kemarin. Dan dari 3 landasan tersebut juga memberikan pengaruh dalam pengembangan kurikulum di Indonesia untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik sengaja maupun tidak. Saya Isna Nur Aini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.